Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah semakin bahagia, sukses mulia. Amin. Hari ini insya Allah Bu Nurul akan membahas tentang pembelajaran sains atau IPA. Sebelumnya bolehkah Bu Nurul akan berpantun? Terima kasih waktunya teman-teman. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum pembelajaran dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Nah, dengan berkembang biak, itu makhluk hidup dapat menghasilkan individu baru. Tumbuhan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, di sini Bu Nurul akan membahas yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Siap teman-teman? Contoh untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di sini Bu Nurul akan mengambil contoh yaitu jagung. Ada yang sudah pernah melihat jagung teman-teman? Sudah ya? Iya, oke. Nah, jagung itu adalah tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara. Salah satunya negara kita, negara Indonesia. Biasanya penduduk pulau mana yang makan jagung? Betul, yaitu Pulau Madura. Di sana, jagung itu sebagai bahan makanan pokok. Jagung itu merupakan salah satu karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Cara perkembangbiakan tanamannya jagung bagaimana ya? Ada yang tahu teman-teman? Betul, cara perkembangbiakan tanaman jagung itu dengan cara menanam biji jagung. Nah, setelah sampai 3-4 hari itu bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan itu jagung sudah dapat dipanen teman-teman. Nah, coba lihat teman-teman, di situ ada tumbuhan jagung, betul. Ada yang sudah pernah melihat tumbuhan jagung? Sudah ya? Oke. Nah, di situ terdapat buah jagung. Nah, buah jagungnya itu berbentuk seperti tongkol. Nah, pada mulanya itu berupa sekuntum bunga. Bunga jagungnya itu memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, pada helai rambut jagung itu terdapat tepung sari. Apa itu tepung sari? Tepung sari itu akan terbang. Nah, tepung sari itu akan terbang, terbawa angin ketika angin bertiup, teman-teman. Nah, tepung sari yang terbawa angin itu sebagian akan jatuh ke kepala putik. Letaknya di mana? Ada yang tahu kepala putiknya? Ya, betul. Di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Nah, karena itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah
jagung. Nah, bunga jagung itu tuh terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, cara perkembangbiakan tanaman jagung itu dengan cara menanam biji jagung. Setelah sampai menanam biji jagung itu setelah sampai 3-4 hari itu bakal tanaman akan muncul dari permukaan tanah. Nah, tanaman jagung itu akan terus tumbuh menjadi besar. Berapa lama ya? Nah, ada yang tahu teman-teman? Oke, terima kasih yang sudah menjawab. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung itu akan dapat siap dipanen. Ciri-ciri jagung yang siap dipanen itu seperti apa, Bu Guru? Teman-teman ada yang tahu? Nah, buah jagung yang sudah siap dipanen itu apabila rambut jagung itu berwarna kecoklatan, teman-teman. Terus bagian tongkolnya itu sudah mengering. Nah, itu menandakan jagung sudah siap untuk dipanen, betul. Ya, oke. Nah, teman-teman, coba perhatikan di situ ada gambar apa? Bunga, betul. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu memiliki alat perkembangbiakan yaitu bunga. Nah, pada umumnya bunga itu terdiri atas mahkota. Terus coba sebutkan teman-teman. Kelopak, putik, iya betul, benang sari ya. Nah, bunga itu memiliki semua bagian tersebut ya yang dinamakan dengan bunga lengkap. Sedangkan yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga sempurna itu dinamakan bunga tidak lengkap. Nah, coba Bu Nurul tanya, bagian bunga yang berfungsi sebagai organ kelamin betina dinamakan apa teman-teman? Betul, putik. Nah, sedangkan yang berfungsi sebagai organ kelamin jantan itu dinamakan benang sari. Ingat ya, untuk yang organ kelamin betina dalam bunga itu dinamakan putik. Apabila yang kelamin jantan itu dinamakan benang sari. Nah, bunga yang mempunyai putik dan benang sari itu disebut bunga sempurna. Disebut apa teman-teman? Bunga sempurna. Betul. Nah, teman-teman, ini bagian tumbuhan sempurna. Ada yang tahu? Tadi kita sudah bahas sedikit tentang bagian tumbuhan sempurna atau bagian bunga sempurna. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, bunga yang mempunyai putik dan benang sari itu disebut dengan bunga sempurna, betul. Sedangkan bunga yang hanya memiliki salah satu putik saja atau benang sarinya saja itu namanya disebut dengan bunga tidak sempurna. Oke. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, kalian bisa melihat di buku di tema pertama, subtema pertama, yaitu tentang penyerbukan sendiri, terus penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, terus penyerbukan bastar. Itu kalian bisa teman-teman membaca sendiri ya. Oke, mundur lanjut ya. Nah, teman-teman, di sini ada penyerbukan yang terjadi melalui bantuan angin, bantuan air, bantuan hewan, dan bantuan manusia. Nah, contoh yang pertama itu penyerbukan dengan bantuan angin, yaitu contohnya di penyerbukan bunga dandelion. Nah, kalian lihat tuh, itu bunga dandelion.
Nah, itu penyerbukannya itu terjadi itu karena apa? Bantuan angin yang meniup serbuk sari sehingga terlepaslah dari tangkainya dan dapat masuk ke dalam kepala putik. Nah, tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan dengan bantuan angin itu ciri-cirinya itu biasanya mahkota bunganya itu ukurannya kecil. Nah, kalian lihat, bunga dandelion itu kan ukurannya kecil. Terus tangkai sarinya itu panjang, teman-teman. Nah, warna bunganya itu tidak mencolok. Nah, terus tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Nektar ya. Terus serbuk sarinya itu ringan, terus banyak berbulu. Lah ini seperti yang dicontohkan oleh bunga dandelion. Paham? Lanjut ya. Nah, yang kedua itu penyerbukan dengan bantuan air. Nah, contohnya yang di situ yaitu pada bunga teratai, teman-teman. Coba kalian lihat, itu bunga teratai. Penyerbukannya itu tumbuhannya dapat terlaksana dengan bantuan air. Nah, air di sini berfungsi membantu merontokkan serbuk sari dan membawa serbuk sarinya itu menuju ke putik, teman-teman. Nah, contohnya yaitu tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air seperti itu bunga teratai, terus eceng gondok, terus hidrilia. Ya, itu yang dibantu oleh air atau hidrogami ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya penyerbukan dengan bantuan hewan atau yang dinamakan dengan zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan yang terjadi itu karena ada yang tahu, teman-teman? Ya, karena adanya kegiatan atau aktivitas dari beberapa kelompok serangga seperti kelelawar, bekicot, dan burung. Itu aktivitas hewannya tersebut itu secara tidak langsung akan membawa serbuk sari menuju kepala putik. Nah, tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan itu biasanya ciri-cirinya pertama, memiliki mahkota bunga yang besar, warnanya itu mencolok, ya kan? Terus yang nomor 2, memiliki bau yang khas atau harum, ya. Terus memiliki kelenjar madu atau nektar. Itu yang dibantu oleh hewan atau disebut dengan zoidiogami. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut. Nah, teman-teman, ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya pada bunga vanili. Nah, pada beberapa tumbuhan, letak dan kedudukannya itu bunga tidak memungkinkan apabila penyerbukannya itu dibantu oleh angin, air, ataupun hewan. Kenapa? Karena tumbuhan ini hanya bisa dibantu penyerbukannya itu oleh manusia. Ciri-cirinya apa saja sih? Tumbuhan yang penyerbukannya itu hanya terjadi dengan bantuan manusia. Nah, satu, biasanya itu memiliki serbuk sari dan putik yang posisinya itu berjauhan. Nah, antara serbuk sari dan putik itu posisinya berjauhan. Nah, yang kedua, kepala putiknya itu dalam kondisi tertutup, teman-teman. Nah, yang ketiga, serbuk sarinya itu sulit rontok. Nah, itu hanya bisa dibantu oleh penyerbukannya dibantu oleh manusia, yaitu pada bunga vanili. Oke, di sini sudah paham ya teman-teman? Terima kasih. Oke, untuk hari ini
Alhamdulillah materi sudah tersampaikan, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk yang kurang paham atau ada kata-kata yang belum difahami, boleh langsung di kolom komentar atau WA Bu Nurul ya, ditunggu. Mohon maaf apabila Bu Nurul selama menerangkan, menjelaskan itu ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.